Halo teman-teman, perkenalkan saya Agung Mulyako Putra dari Program Studi Informatika Angkatan 2019 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk membuat sebuah inovasi terkait pengabdian untuk program kuliah kerja nyata yang diadakan oleh universitas terhadap suatu desa. Ada pula, bentuk keluaran dari inovasi ini akan disampaikan melalui media video ini. Namun, sebelum kita menuju ke pembahasan, saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, apa itu KKN? KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah sebuah kegiatan di mana perguruan tinggi melakukan kegiatan eksternal dengan melakukan upaya memajukan pembangunan di daerah tertentu. Pembangunan ini merupakan hal yang menjadi sebuah keharusan dan merupakan tanggung jawab bersama. KKN sendiri merupakan wujud bakti dari perguruan tinggi kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada dan dari pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan semboyan perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Untuk KKN kali ini, saya bergabung di kelompok 116 dengan pembimbing Bapak Fonezio Yupanzara Daromes, SE MBA, dan untuk desa yang menjadi objek penelitian sendiri adalah Desa Kembang. Untuk mengenal lebih jauh mengenai Desa Kembang, saya juga akan menjelaskan mengenai desa ini. Desa Kembang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Jarak dari Desa Kembang ke kampus 3 Gedung Bonaventura adalah sejauh 29,5 km. Mayoritas masyarakat Desa Kembang bekerja sebagai karyawan swasta, yaitu sejumlah 754 orang. Diikuti oleh pekerjaan sebagai petani atau pekebun, yaitu sebanyak 673 orang. Namun, dari jumlah pekerjaan ini masih kalah jauh dari mayoritas masyarakat Desa Kembang yang belum bekerja, yaitu sebanyak 947 jiwa. Dan juga sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 737 jiwa. Adapun rincian provinsi yang ada di Desa Kembang adalah sebagai berikut. Nah, setelah mengetahui profil dari Desa Kembang, selanjutnya kita akan mulai ke pembahasan. Topik yang saya ambil adalah digitalisasi Desa Kembang menggunakan laman web. Kenapa media laman web yang saya gunakan? Karena laman web merupakan materi yang saat ini sedang saya pelajari di bidang kejuruan saya, yaitu Prodi Informatika dengan mata kuliah pemrograman web. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menggunakan laman web sebagai media untuk digitalisasi Desa Kembang. Nah, sebelum kita mulai ke laman web yang telah saya desain, kita perlu mengetahui tentang mengapa pentingnya digitalisasi itu. Digitalisasi merupakan suatu hal yang penting, terutama di era modern seperti saat ini, di mana digitalisasi diperlukan di hampir setiap aspek kehidupan. Digitalisasi juga merupakan bagian dari kemajuan pembangunan, terutama dalam bidang teknologi informasi. Desa sebagai bagian penyusun wilayah bangsa harus diakui belum mendapat ekspos tinggi dalam hal digitalisasi. Digitalisasi desa juga merupakan salah satu program penting yang dicanangkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT. Digitalisasi merupakan tuntutan dari perkembangan zaman yang disebut zaman digital. Desa yang merupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri tidak boleh tertinggal dari digitalisasi. Sebaliknya, desa seharusnya menjadi bagian yang diutamakan dalam upaya digitalisasi. Nah, setelah mengetahui apa pentingnya digitalisasi, kita akan membahas ke desain laman web untuk alur transaksi yang telah saya buat, di mana masyarakat bisa memasarkan produk khas desanya pada laman web ini. Untuk membuat laman web ini bekerja dengan baik, masyarakat desa perlu menyiapkan beberapa infrastruktur terkait dengan pengembangan laman web ini. Salah satunya adalah seperti administrator. Administrator sendiri berguna untuk mengatur transaksi,
berkomunikasi dengan pengguna, dan berinteraksi dengan segala hal yang berkaitan dengan laman web, seperti basis data, update, maintenance, dan sebagainya. Untuk membuat laman web itu sendiri, masyarakat desa dapat menggunakan sumber daya yang ada, seperti masyarakat atau mahasiswa yang memiliki pemahaman terkait dengan pembuatan web. Jika tidak, masyarakat dapat menggunakan jasa layanan pembuatan web untuk membuat laman web ini. Ada pula untuk desain yang akan saya tampilkan adalah desain laman web yang terkait dengan alur transaksi. Oleh karena itu, di luar dari alur transaksi, tentu dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk desain laman web kali ini, saya akan menamakan web ini sebagai Kembang Desa, di mana masyarakat desa bisa memasarkan produk khasnya ataupun layanan pariwisata pada web ini. Oleh karena itu, langsung saja kita menuju ke desain laman web ini. Dan saya akan menunjukkan bagaimana alur transaksi itu sendiri. Nah, berikut adalah tampilan dari landing page dari halaman web Kembang Desa. Halaman landing page berfungsi sebagai halaman awal dari alur transaksi yang akan dilakukan. Dari halaman landing page ini dapat diambil beberapa informasi, seperti navigasi. Bagian navigasi adalah bagian paling atas yang berisi logo website Kembang Desa dan halaman apa saja yang dapat diakses oleh pengguna. Kemudian adalah section yang dinamakan section hero. Section hero sendiri yaitu section yang berisi dengan informasi berupa gambar ataupun teks yang berfungsi untuk mengenalkan desa Kembang secara singkat. Kemudian akan ada button Show Me Now yang akan menunjukkan hal apa saja yang dapat dilakukan di desa Kembang. Di sini dapat ditampilkan secara umum yaitu adalah geblek pari, yaitu sebuah warung dengan pemandangan sawah. Kemudian juga ada bicycle track di mana pengguna dapat melakukan trek pesepeda pada desa Kembang. Kemudian juga dapat dilakukan tur desa yang dapat disediakan oleh masyarakat desa. Ada pula infrastruktur dari masing-masing ini tentu saja dapat dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat desa. Kemudian juga website Kembang Desa bekerja sama dengan UMKM lokal yaitu General Pulen. Ada pula produk yang ditawarkan merupakan produk dari General Pulen. Untuk gambar-gambar ini diambil dari gambar pribadi dan juga source internet. Dan untuk produk sendiri diambil dari website resmi dari Desa Kembang. Selanjutnya adalah bagian ulasan yang berisi ulasan dari pengguna. Terakhir adalah bagian footer yang berisi informasi tambahan seperti kontak, alamat, dan dokumentasi lainnya. Nah, dijelaskan dalam alur transaksi, user akan memilih produk yang akan ia coba. Misal saja di sini user memilih produk gemblong cotot. Kemudian akan diarahkan kepada halaman produk details. Produk details sendiri berisi gambar, navigasi, dan apa saja tentang produk ini dijelaskan. Kemudian ada aplikasi pemesanan di mana user bisa memilih beberapa banyak dari barang yang akan dia beli. Di sini jelaskan bahwa harga per pack-nya yaitu 20 dengan varian yang berbeda. Nah, halaman akan otomatis menghitung total dari jumlah pembeliannya. Namun sebelum kita berlanjut ke situ, kita akan menjelaskan apa saja yang ada di halaman produk details ini. Nah, di sini ada bagian try our product, yaitu bagian yang akan menampilkan produk apa saja yang akan dapat dibeli lagi. Ada ulasan dan bagian footer. Nah, misalnya saja ketika user sudah menyelesaikan produk yang ingin dia beli, maka dia dapat lanjut ke pembelian. Nah, di sini sebelum melakukan pembelian, maka akan ditambahkan informasi pembelian, yaitu berupa nama, alamat email, dan nomor. Dan akan ditampilkan lagi gambar dan harga dari varian yang ingin pengguna beli. Misal saja dia sudah mengisikan namanya dengan lengkap, maka pengguna dapat berlanjut ke payment. Di payment sendiri akan ditampilkan rincian pembayarannya dengan ongkir yang diambil secara otomatis dari API atau
link dari jasa pengiriman yang terkait. Di sini juga akan dihitung dari subtotal dan total semuanya. Kemudian akan ditampilkan juga untuk akun pembayaran yang dapat dilakukan dari pengguna. Nah, di sini pengguna akan diminta untuk upload bukti transfer, asal bank, dan nama pengirim untuk informasi lebih lanjut yang akan diperiksa oleh administrator. Nah, misalnya saja pengguna sudah mengupload bukti transfer dengan asal bank dan nama pengirim, maka pengguna dapat berlanjut ke halaman selanjutnya yang akan ditutup dengan halaman penyelesaian, yaitu ketika halaman ini setelah tampil, maka transaksi akan diperiksa oleh administrator yang kemudian akan dikirim email untuk mengirimkan kabar bahwa transaksinya telah selesai dilakukan. Nah, di sini pengguna dapat kembali ke home atau ke halaman awal landing page. Demikian penjelasan saya mengenai digitalisasi desa kembang melalui media laman web. Semoga saja dengan adanya keluaran ini dapat menjadi inspirasi untuk kedepannya dapat digunakan di desa kembang maupun di desa-desa lainnya. Saya ingin berterima kasih kepada pihak terkait yang telah membantu saya untuk membuat keluaran ini. Saya juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Terima kasih.